lagi. Kalian kalau misalnya suka tentang desain apapun itu tentang desain, kalian cocok untuk masuk desain. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jessie. Di video kali ini jelajah fakultas yang keberapa sih? 5. Jelajah fakultas yang kelima, aku ditemenin sama teman kami namanya Datul. Dia adalah mahasiswa Universitas Surabaya, Fakultas Industri Kreatif, jurusan Fashion Design, angkatan 2016, hobi menjahit. Yuk, sekarang kita ngobrol sama Datul. Coba kamu ceritain dikit tentang fakultas dan jurusanmu. Misal fakultasmu tuh ada apa aja isinya. Jadi fakultasku tuh fakultas industri kreatif. Di fakultas industri kreatif tuh ada 2 jurusan, fashion design sama desain produk. Kalau desain produk itu membahas tentang produk furniture kayak gitu. Kalau misalnya desain fashion itu kayak bahas baju, tapi nggak harus baju terus sih, kayak macam-macam, kayak aksesoris gitu juga, aksesoris juga. BTW dulu kamu masuknya itu lewat jalur apa? Kalau aku masuk jalur raport. Soalnya kalau di Ubaya itu, kalau pas zamanku ada 2 jalur tes sama jalur raport. Kalau misalnya raport itu nilainya itu dilihat sama Ubaya. Kalau memenuhi, kamu langsung masuk aja, nggak pakai tes. Gitu. Persaingannya susah nggak? Enggak. Gampang banget. Oke. Jadi guys, Ubaya itu adalah universitas swasta yang ada di Surabaya. Nah, di jurusan fashion ini apa aja yang dipelajari? Banyak sih, nggak baju semua. Kayak misal kamu gambar orang, terus selain gambar itu juga ngecat itu kayak tujuannya tuh biar kamu tuh tahu warnanya itu secara detail gitu loh. Soalnya misal nanti kalau mau bikin koleksi baju, itu bikin moodboard itu kayak kumpulan foto-foto dari koleksimu, nanti itu diambil warna yang paling dominan. Nah, warna paling dominan itu dijadiin inspirasi buat koleksi yang bakal dijadiin. Apa di fashion ini kamu belajarnya gambar terus, atau ada pelajaran-pelajaran yang kayak hitung-hitungan atau hafalan gitu? Ada kayak statistika desain, retail management, terus manajemen pemasaran kayak gitu. Jadi kamu selain kamu buat, kamu juga belajar buat gimana barang itu nanti sampai di masyarakat gitu ya, kayak penjualannya, terus ntar kamu nentuin harga-harganya gitu ya. Oke. Biasanya kalau tugas-tugas itu ada tugas kan ya? Ada. Tugasnya tuh dalam bentuk apa? Banyak. Banyak. Tugasnya dalam bentuk apa biasanya? Jahit, gambar, terus bikin desain portofolio, terus juga diajarin desain logo. Jadi kayak misal kalau desain logo itu nggak sesuai keinginanmu itu apa, tapi dilihat juga tujuanmu itu apa. Dari logo itu kamu itu ingin menyampaikan apa, kayak gitu. Jadi kayak harus benar-benar detail, nggak boleh kayak cuman aku pengen ini, aku pengen itu. Enggak. Buat bikin tugas-tugasnya tuh ada softwarenya gitu atau kayak gambar manual? Awal manual, nggak boleh kayak ngeprint, ngejiplak atau apa, itu nggak boleh, harus bener-bener manual. Terus nih kalau nggak bisa gambar ya, bakal diajarin nggak gambar dari awal gitu? Diajarin. Oke, mantap. Jadi walaupun nggak bisa gambar tapi suka fashion tuh bisa ya masuk situ? Bisa. Cuman butuh proses buat bisa lebih gitu. Oke, bahas tugas udah. Sekarang kalau ujian gimana? Ada nggak? Kalau misalnya fakultas-fakultas lain kan ujiannya tulis ya, biar tulis, terus esai, kalau nggak gitu pilga gitu. Kalau di fashion sendiri gimana? Kalau di fashion itu yang pasti bikin busana, entah itu busananya jas, dress, atau atasan doang, itu pokoknya berupa jahitan, terus portofolio, terus kayak bikin karya-karya yang nanti bakal dipajang di kelas atau di apa kayak gitu. Kalau materi itu jarang banget. Kalau materi itu baru
ujian tulis di kelas. Tapi lebih banyak yang tugas bikin desain gitu ya. Banyak Itu kerjanya di tempat atau dibawa pulang? Kalau apa? Kalau yang desain kayak gambar, bikin portofolio dibawa pulang. Tapi tugasnya tuh nggak 1-2, langsung banyak follow. Itu langsung kayak tugas besar. Kadang ya aku tuh fashion tuh, terus kita tuh misal mata kuliah retail management, itu kayak kita seolah-olah punya toko, kayak misal Zara nih, kita itu harus nge-layout tempatnya itu gimana, kursi ada di situ itu kenapa, fungsinya apa, lagu yang diputar itu apa, jadi semua itu harus ada unsurnya, nggak semata-mata udah kursinya taruh sini, taruh situ, itu enggak. Jadi kita itu bikin market, bener-bener kayak anak desain interior. Jadi kita tuh merangkap anak desain interior iya, anak produk iya, anak desain iya, pokoknya semua merangkap jadi satu. Market itu yang kayak contoh tapi yang 3 dimensi gitu nggak sih ya? Iya, yang lebih kecil. Oke, berarti kayaknya seru sih guys, tapi berat ya. Cuman kalau kalian suka sih kayaknya nggak masalah. Jadi ini ada beberapa hasil karyanya Datul. Ini ada 3 yang dia bawa. Coba jelasin dikit dong tentang ini baginya. Kalau ini tuh bikin magic pattern di mata kuliah BPM semester 3. Jadi ini tuh kayak seolah-olah bunga mawar ya. Jadi ini tuh nggak semata-mata tinggal nempel gitu, enggak, tapi ini tuh tebel banget. Dia itu bisa dimasukin kayak gini. Kayak bunga mawar gitu. Oke, terus lanjut yang ini. Kalau ini mata kuliah kidswear, dia itu bikin kayak dress Buat party, anak kecil ya? kayak buat anak kecil gini. Nah, Oke, terus ini kalau ini tuh mata kuliah IPM, dia tuh bikin jas. Dan ini harus nyamain motif. Jadi ini tuh ada potongannya itu harus disamain. Tapi ini nggak sama. ini ada garisnya ya. Dan bikinnya setengah mata. Ini harus lurus gitu Tatul ya? Iya, harus lurus. Wow. Jadi jahitnya harus dijelujur satu-satu biar nggak mencong. Dari 3 ini yang paling susah yang mana? Ini, Yang ini. sebenarnya nggak susah sih, cuman banyak banget potongannya. Potongan kainnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu? Banyak banget banget. pokoknya. Kalau buat kayak gini tuh kira-kira butuh berapa lama? Kalau ini semingguan mungkin. Semingguan itu udah sama kayak istirahatnya, kayak nggak mungkin juga dong kita itu ngerjain itu setiap hari ini terus, pasti dijeda juga tugas yang lain, soalnya tugas yang lain tuh juga banyak banget. Sekarang aku mau tanya nih, pelajaran yang paling kamu suka di fashion itu apa? Advertising sama backstage footwear. Advertising itu apa? Gak bisa bahasa Inggris guys. Advertising itu kayak iklan. Jadi kalian bikin produk, kalian promosiin, terus promosiinnya itu dari berbagai macam. Entah kalian dari poster, entah dari radio atau apa. Nah, pas itu aku itu dari video. Jadi kayak bikin video campaign kayak gitu. Terus satunya itu bags and footwear, itu bikin tas sama sepatu. Jadi bikin tas sama sepatu itu kayak bener-bener kita nyari ide yang unik, yang bagus lah. Terus nanti itu didesain, terus habis didesain bikin prototype itu kayak kamu tuh bikin abal-abalnya dari kertas, bukan dari bahan asli. Nanti dari prototype itu dikasihin ke tukang sepatu sama tas, terus kita tinggal nunggu jadi. Jadi di situ itu tugasnya seru, terus kita tuh nggak ikut kerja, cuman ikut mikir ide, inspirasi kayak gitu. Cuman portofolionya juga banyak banget. Jadi sepatu sama tas tuh kamu nggak bikin sendiri ya? Nggak. Jadi ke tukang yang khusus buat tas dan sepatu. Tapi kalau baju kamu jahit sendiri. Ya. Terus kalau di fashion tuh ada nggak ruang praktikum yang disediain fasilitas dari universitasnya buat kamu bikin di situ gitu? Ada. Jadi itu tuh kayak labnya itu, kelasku itu
lebih banyak labnya itu lab jahit. Jadi itu lab jahit itu kayak bener-bener banyak banget alat jahitnya, mesin jahit. Terus kalau bukan lab jahit itu kayak mungkin kayak labmu deh, labmu itu ya kayak meja mejanya, gitu sih, iya. meja panjang-panjang gitu ya. Kalau aku tuh meja panjang gede itu buat kayak bikin pola, buat bikin gambar. Terus kalau selain kelas itu juga kelasnya kursi, tapi kursinya itu sama mejanya yang gede, bener-bener kayak anak desain interior. Jadi gede itu tuh bisa diangkat, terus ada bisa nyimpen barang-barang, jadi kayak gede laci banget. di bawahnya meja gitu. Lacinya itu bisa ini meja terus bisa dibuka gitu. Oke, Jadi nggak ada kayak meja kursi kayak anak SMA itu. Oke. Oh ya, aku mau tanya nih, prospek kedepannya dari anak-anak fashion itu kerjanya bakal kayak gimana? Bakal ikut orang atau bikin sendiri gitu? Tergantung, kalau misalnya mau ikut orang, kalian mungkin jadi asisten stylist itu bisa, terus kalian bisa kayak buat ikut ke EO itu bisa. EO itu kayak kalian jadi desainernya, entah itu desainer buat dekorasi, desainer bikin undangan atau apapun. Terus juga bisa buat ini kasarnya kayak penjahit gitu, bisa. Terus kalau misalnya mau berdiri sendiri juga bisa banget, cuman kalian itu kudu butuh proses lah buat berdiriin Satu toko sendiri gitu ya. Nah, dari Datul nih, ada nggak saran tips trik gitu buat anak-anak SMA yang mau masuk kuliah biar nggak salah pilih jurusan gitu? Kalau tips and triknya dari aku sih, kalian ikutin apa yang kalian inginkan, bukan kayak ngikutin gengsi. Kayak misal kamu mau masuk FKG itu karena gengsi, itu jangan. Datul dulu pengen masuk FKG ceritanya. Gara-gara aku tuh pingin FKG aja deh, kayaknya FKG kayak kedokteran gitu, kedokteran kayak gitu, ikutin gengsi. Tapi ya apalagi emang fashionku di desain fashion kayak gitu, ya udah akhirnya kalian harus ngikutin kata hatimu. Kalau misalnya kalian pingin yang kedokteran tapi kalian nggak punya bakat di kedokteran juga, nanti kalian bakal kesiksa sendiri. Jadi kalian kalau misalnya suka tentang desain apapun itu tentang desain, kalian cocok untuk masuk desain. Jangan takut buat memilih langkah kedepannya gitu. Oke. Yaudah, segitu aja video kali ini. Semoga videonya membantu buat kalian yang tertarik sama jurusan desain. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Bye-bye!